Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas materi manajemen perubahan bab 6 tentang resistensi perubahan organisasi dan solusi mengatasinya. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu resistensi perubahan organisasi adalah suatu fenomena di mana anggota organisasi, baik individu maupun kelompok, menolak atau menghambat perubahan yang diusulkan atau dilakukan dalam organisasi. Resistensi perubahan organisasi dapat muncul karena berbagai faktor, seperti ketakutan kehilangan posisi atau kekuasaan, kebiasaan lama, kurangnya pemahaman tentang manfaat perubahan, atau ketidakpercayaan terhadap manajemen atau pimpinan organisasi. Resistensi perubahan organisasi dapat berdampak negatif pada proses perubahan, seperti memperlambat atau bahkan menghentikan perubahan, mengurangi kualitas hasil perubahan, atau menciptakan konflik di antara anggota organisasi. Kotler menggambarkan 4 alasan mengapa orang secara aktif dan pasif menentang perubahan. Yang pertama, kepentingan pribadi parosial. Perubahan yang diajukan akan membawa kepada kehilangan sesuatu yang berharga dan sebagai hasil dari resistensi pribadi. Mereka mungkin tidak punya waktu untuk membuat perubahan, atau mereka percaya perubahan akan berbahaya bagi mereka atau organisasi. Yang kedua adalah kesalahpahaman dan kekurangan kepercayaan. Biasanya pekerja tidak memahami implikasi atas apa yang diajukan. Jika sejarah atau budaya organisasi berada pada tingkat kepercayaan yang tidak tinggi, menghasilkan kecurigaan dan mengarah kepada resistensi. Selanjutnya yang ketiga adalah perhitungan konsekuensi yang berbeda. Pekerja akan mempunyai perspektif yang berbeda tentang perubahan. Biasanya lebih dekat terhadap segala sesuatu daripada manajer senior. Mereka mungkin menyadari detail yang membuat perubahan tidak berhasil. Yang terakhir adalah toleransi rendah pada perubahan. Beberapa pekerja tidak siap berubah. Mereka mungkin tidak punya keterampilan atau kepribadian mereka sedang pada stabilitas. Organisasi mungkin mempunyai terlalu banyak perubahan yang tidak berhasil dan kemudian toleransi perubahan merendah. Yang selanjutnya ada pendekatan Kotler dan Schlesinger untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan. Di sini ada komunikasi, partisipasi, fasilitas, negosiasi, manipulasi, dan paksa. Untuk komunikasi yang pertama ada berikan informasi tentang perubahan, yang kedua berikan alasan-alasan logis atau rasional, yang ketiga edukasikan manifest, yang keempat lakukan perdebatan. Dan partisipasi yang pertama ada ajak atau libatkan kelompok-kelompok yang kalah dan merasa dirugikan, yang kedua partisipasikan dalam mengambil keputusan, dan yang ketiga peroleh komitmen dari kelompok yang lebih luas. Dan untuk fasilitas yang pertama ada explore area-area resisten, yang kedua bujuk untuk bergabung, yang ketiga fasilitasi perubahan sikap dan perilaku. Untuk negosiasi yaitu yang pertama, negosiasikan baik formal maupun informal. Yang kedua, gunakan arbitrasi atau pihak ketiga. Yang untuk manipulasi, yang pertama, gunakan kekuasaan untuk memanipulasi kepatuhan. Yang kedua, kombinasikan ancaman dengan imbalan. Dan yang terakhir yaitu paksa. Yang pertama, paksa secara eksplisit maupun implisit. Yang kedua, ancam akan mencabut imbalan. Yang ketiga, ban surat teguran untuk menghentikan kontrak. Tingkatan resistensi, yaitu yang pertama ada acceptance, yaitu kesediaan untuk menerima perubahan ditunjukkan oleh adanya sikap antusias, kesediaan bekerja sama, kerjasama di bawah tekanan manajemen, kesediaan menerima perubahan, pengunduran diri secara pasif, dan sikap mengabaikan. Yang kedua ada difference, yaitu sikap tidak acuh ditunjukkan oleh sikap apatis, hilangnya minat terhadap pekerjaan, bekerja hanya jika diperintah, dan merosotnya perilaku. Karyawan bersikap tidak peduli atas keinginan untuk dilakukannya perubahan oleh manajemen. Yang ketiga, pasif resisten, yaitu secara pasif ditunjukkan oleh adanya sikap tidak mau belajar, melakukan protes, bekerja berdasar aturan, dan melakukan kegiatan sedikit mungkin. Dalam resistensi pasif, karyawan melakukan penolakan terhadap perubahan dengan tidak berbuat sesuatu. Yang keempat yaitu ada aktif resisten. Secara aktif dilakukan dengan cara melakukan pekerjaan dengan lebih lambat, memperpanjang waktu istirahat kerja, dan meninggalkan pekerjaan, melakukan kesalahan, mengganggu dan sengaja melakukan sabotase. Karyawan melakukan tindakan aktif untuk menolak adanya perubahan.
Lalu untuk selanjutnya ada studi kasus yang dialami perusahaan Gojek pada tahun 2015. Gojek sebagai perusahaan penyediaan jasa layanan transportasi berbasis online mendapatkan penolakan dari pengemudi ojek pangkalan. Penolakan yang terjadi semakin lama semakin mengkhawatirkan karena mulai pengancaman keselamatan mitra Gojek. Dari hasil penelitian menunjukkan secara umum 82% responden menyatakan setuju atas keberadaan Gojek dibandingkan dengan ojek pangkalan. Pada 4 era di mana terdapat layanan Gojek seperti Jabodetabek, Bandung, Surabaya, dan Makassar, respon jauh lebih tinggi dibandingkan dengan era di mana Gojek belum tersedia. Tidak ada perbedaan respon yang signifikan terlihat pada kelompok demografi yang berbeda. Untuk menariknya, pada kota yang belum memiliki layanan Gojek, 68% responden berharap Gojek dapat segera tersedia di kota mereka. Sementara itu, 32% responden lainnya tidak peduli terhadap keberadaan Gojek. Nah, hasil penelitian menunjukkan respon positif dari pasar terhadap layanan Gojek. Gojek Indonesia berusaha memahami akar permasalahan yang mendasari penolakan terhadap mitra Gojek. Nah, di sini ada beberapa. Salah satunya ialah kesenjangan pendapat antara pengemudi Gojek pangkalan dan mitra Gojek. Yang kedua, kurangnya informasi mengenai acara bergabung menjadi mitra Gojek. Ketiga, kurangnya informasi mengenai bagi hasil atau pendapatan pengemudi Gojek. Yang keempat, menjadi mitra Gojek membutuhkan smartphone yang harganya mahal. 5. Menjadi mitra Gojek harus mempunyai skill untuk menggunakan smartphone. Solusinya yaitu, manajemen Gojek dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Strategi yang dihadapi yaitu strategi menghadapi resistensi. Dari permasalahan tersebut, manajemen Gojek dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi. 1. Pendidikan dan informasi yang benar kepada pengemudi ojek pangkalan. 2. Merangkul pengemudi ojek pangkalan untuk bergabung dengan menjadi mitra Gojek. Yang ketiga, dalam event tersebut, perusahaan Gojek Indonesia memberikan fasilitas pengadaan smartphone, sekaligus pelatihan kepada pengemudi ojek pangkalan. Yang keempat, melalui event tersebut, Gojek mengutamakan pengemudi ojek pangkalan untuk mendaftar. Secara tidak langsung, Gojek berusaha untuk mengambil hati pengemudi ojek pangkalan untuk menyetujui keberadaan Gojek. Yang kelima, Gojek Indonesia berhasil merekrut sebanyak 16.000 mitra Gojek, sehingga yang sebelumnya jumlah mitra Gojek adalah minoritas, secara otomatis berubah menjadi mayoritas. Yang keenam, dengan tambahan sebanyak 16.000 orang, dengan sendirinya pihak-pihak yang menolak keberadaan Gojek menjadi lebih sedikit.